Hilangnya anak kecil yang berusia 3 tahun yang ada di gunung yang bernama Jared. Gimana kelanjutannya? Langsung saja tonton videonya sampai habis. Jadi pada tanggal 1 Oktober tahun 1999, ada seorang ayah bernama Elin Atadero, duda tajir sekaligus pemilik resort atau penginapan mewah yang ada di Bellevue, negara Amerika Serikat. Pada hari itu, Elin itu lagi happy banget nih, karena dia mengajak dua anaknya yang bernama Jocelyn yang berusia 6 tahun dan juga Jared Atadero yang berusia 3 tahun buat liburan bareng di penginapannya. Sekilas semuanya kelihatan normal banget ya, kayak seorang ayah yang lagi quality time bersama kedua anaknya. Besok harinya, pada tanggal 2 Oktober tahun 1999, Ellen dan anak-anaknya ikutan nongkrong nih bareng sama komunitas Christian Singles Network. Yang diketahui, Christian Singles Network ini adalah semacam klub keagamaan lokal yang pernah membantu Ellen semenjak dia cerai dengan istrinya. Jadi semenjak bercerai inilah, Ellen itu jadi akrab tuh sama komunitas Christian Single Network. Pas itu juga, kebetulan banget nih, komunitas ini tuh lagi mengadakan acara kumpul-kumpul sederhana gitu. Pertama saya ketambak ikan di dekat penginapannya Ellen. Ya udah deh, Ellen nongkrong nih dan juga duduk bareng sama bapak-bapak dan juga ibu-ibu komunitas. Sedangkan kedua anaknya ini main sama anak-anak atau pemuda-pemudi yang lainnya. Kemudian Jocelyn dan juga Jared, namanya juga masih bocil ya, dengan excited pada bermain air, kemudian bermain ikan, lari-larian, ketawa-ketiwi, pokoknya having fun lah ditambah ikan ini. Nah, pas ini ada salah satu anggota komunitas nih yang nyeletuk dan juga bilang, sekalian aja nih kita naik gunung yuk. Kebetulan di dekat penginapan dan juga tambak ikan ini ada semacam jalur pendakian bernama Big Short Trail yang ada di area bernama Arapo Roosevelt National Forest. Diketahui kalau jalur pendakian ini itu terbilang santai, yang nggak perlu bawa tas gunung gede gitu ya. Cuman jalan sambil bawa air minum atau juga snack, itu bisalah sampai ke base camp. Walaupun begitu, pas Ellen yang mendengar ide ini langsung berpikir dua kali, karena ya dia bawa bocil nih berusia 6 dan juga 3 tahun. Ini bakalan jadi perjalanan yang repot nih kalau misalkan bawa bocil. Tapi seluruh anggota grup meyakinkan dia. Mereka kayak bilang, tenang, nanti anak-anak lo kita bakalan bantu, jagain deh. Ya udah deh, dirasa perjalanan naik gunungnya ini kelihatan aman, mudah, dan juga anak-anaknya juga excited. Elin jadinya ikut join di perjalanan. Jadi pendakian ini itu dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama itu yang berisi bapak-bapak dan juga muda-muda gitu, yang jalannya agak cepat di depan. Sedangkan kelompok kedua itu yang berisi ibu-ibu, mudi-mudi, dan juga Elin, Jocelyn, dan Jared. Itu semua jalan santai di belakang. Awalnya semua berjalan lancar tuh. Mereka naik gunung, santai-santai sambil menikmati pemandangan dan juga udara segar. Sampai tanpa alasan yang jelasnya, Jared, bocil yang berumur 3 tahun, itu tiba-tiba itu lari cepat ke depan. Pas ini dia bilang, dia kayak melihat sesuatu yang menarik yang ada di depan, yang ngebuat dia itu excited parah. Yang menjadikan dia itu sprint, lari, kegirangan gitu, menyusul grup atau kelompok yang ada di depan. Elin awalnya mencegah, tapi dikarenakan dia tahu di depan ada kelompok pertama, kelompok bapak-bapak dan juga muda-muda yang jalannya cepat, dia nggak begitu khawatir ya di pikiran dia. Palingan Jared lari menuju ke kelompok pertama, lalu bakalan dijagain tuh sama bapak-bapak dan muda-muda yang ada di depan. Tapi begitu Ellen ketemu sama kelompok pertama, dia itu tidak menemukan Jared loh. Kelompok pertama malah bilang gini, kalau mereka sama sekali tidak melihat adanya Jared menyusul ke depan. Disinilah momen dimana mereka ingin happy-happy, jalan-jalan santai, naik gunung, itu berubah menjadi momen misterius karena Jared tiba-tiba aja menghilang. Panik langsung menyebar, semua anggota komunitas itu pada nyariin Jared sambil manggil-manggil namanya.
Walaupun begitu, walaupun udah dipanggil-panggil namanya, tetap nggak ada jawaban sama sekali dari si Jared. Jadi yang mereka dengar itu cuman suara burung, suara serangga, gemericik air, ataupun juga suara-suara angin yang ada di pegunungan gitu. Jadi dirasa ini adalah kondisi darurat. Beberapa anggota komunitas itu menawarkan diri untuk turun lagi ke bawah gunung untuk memanggil rangers, polisi, dan juga semua pihak berwajib. Itu dikerahkan semua. Sementara itu, Elin dan juga beberapa anggota komunitas lainnya stay di base camp, tapi juga di jalan pendakian untuk terus mencari Jared. Sayangnya nih, walaupun seluruh pihak berwajib, bahkan helikopter juga, bahkan juga sukarelawan datang untuk mencari Jared, dia masih belum ditemukan juga. Bahkan ketika hari berganti minggu dan juga minggu berganti bulan, Jared masih belum kelihatan penampakannya. Beberapa orang berteori kalau Jared mungkin terpeleset, lalu terjatuh, dan juga nyungsep mungkin di tumbuhan lebat atau bahkan juga diculik dan juga dimangsa sama hewan buas. Tapi teori ini ditepis karena tidak ada jejak pakaian, darah, daging, ataupun tanda-tanda mengenai keberadaannya si Jared ini. Somehow Jared seakan-akan kayak menghilang keberadaannya tanpa jejak. Sampai pada tanggal 6 Mei tahun 2003, sekitaran 3 tahun semenjak Jared menghilang secara misterius. Jadi ada dua orang pendaki bernama Rob dan juga Garrett lagi mendaki gunung yang sama dengan Jared. Bedanya adalah Rob dan juga Garrett menempuh jalur pendakian yang berbeda nih. Yang kalau tempat Jared terakhir itu ada di selatan, Rob dan Jared itu ada di utara. Nah, pas lagi mendaki ini, mereka itu melihat ada sepasang sepatu berukuran kecil, masih utuh ya, bersih, tergeletak di tengah jalur pendakian. Jadi nggak jauh dari penemuan sepatu itu, mereka juga melihat kayak sweater berwarna coklat dan juga celana biru panjang yang masih utuh dan juga masih bersih. Awalnya mereka itu heran, tapi maklum, kayak, oh mungkin sepatu dari pendaki yang nggak sengaja terlepas dan juga tergeletak nih di tengah jalan. Tapi bulu kuduk mereka menjadi merinding melihat sweater dan juga celana biru panjang, karena nggak mungkin dong sweater dan juga celana ini nggak sengaja terjatuh. Dan benar banget, nggak jauh dari temuan barang-barang ini, mereka itu melihat di antara batu-batu besar, itu ada tulang tengkorak berukuran kecil. Jadi polisi pun langsung datang dan pas dilakukannya pemeriksaan DNA, hasilnya adalah tulang tengkorak kecilnya ini adalah Jared. Pas ini polisi langsung melakukan investigasi, tapi banyak banget nih hal yang nggak masuk akal. Yang pertama, lokasi terakhir kalinya Jared terlihat itu kan ada di sisi selatan gunung, ya kan? Bareng sama dan juga komunitasnya. Sedangkan lokasinya Jared ditemukan ini itu adalah di sisi utara gunung yang jaraknya sekitaran 160 kilometeran lah. Nah, kayak gimana Jared itu menghilang dengan sekejap, tapi tahu-tahu ditemukan nih lokasinya jauh dari tempat terakhir dia terlihat. Kedua, Jared ditemukan dalam keadaan tidak mengenakan baju, di mana sweater dan celana terus juga sepatunya itu ditemukan di sekitaran, tapi dengan kondisi yang masih bersih. Kayak kenapa Jared itu melepas pakaiannya? Atau jangan-jangan apakah ada orang lain yang melepas pakaiannya juga? Terus juga kenapa kondisi pakaiannya itu masih bersih? Lalu yang ketiga nih, dari hasil forensik adalah nggak ada nih tanda-tanda gigitan hewan ataupun juga kekerasan fisik.
Jadi satu-satunya tanda luka ataupun juga penyebab kematiannya adalah luka benturan yang ada di kepala yang cocok dengan luka akibat terjatuh. Pihak kepolisian, keluarga, bahkan juga masyarakat pada bingung karena seakan-akan Jared yang lari kencang ini menghilang secara misterius. Lalu muncul lagi di sisi lain gunung dan terjatuh, terluka, lalu pada akhirnya meninggal dunia. Kok bisa gitu loh? Nah, yang paling menyayat hati adalah Elin. Sang ayah itu tidak pernah mau mengubur jenazah atau tengkoraknya Elin. Maaf, tengkoraknya Jared. Dia malah kayak membuat kuil kecil di rumahnya, persis di kamarnya Jared, di mana seluruh barangnya itu dibiarkan begitu aja. Jadi persis sebelum dia menghilang, mainan dan juga barang-barang milik Jared itu pada tersusun rapi tuh di rak dan di atas mejanya. Itu ada potongan tengkoraknya. Ellen pada saat diinterview, dia sempat bilang, dia mungkin pergi dari dunia ini, tapi kamar ini akan selalu menjadi tempat Jared untuk pulang. Jadi gimana nih menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video baru dari channel DNP Vision. Sampai bertemu di video selanjutnya. Halo. Ada pas banget yang kamu.